Cek. Kenceng amat. Nyanyi. Dulu aja kan dari ref. Kepadamu aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Katakan lagi, hanya dekat kepadamu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu. Ku percaya padamu, penyelamatku. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak. Kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai pelayanan kami, ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Biarlah apa yang menjadi pelayanan kami itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tutup bungkus kami Tuhan, lingkupi kami Tuhan dengan Roh-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulut, lidah, bibir kami itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kuduskan kami Bapa. Kami siap untuk melayani Engkau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom. Shalom. Kurang kencang. Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah Youth and Teens pada hari ini. Kita mau memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau sapa dulu dong teman-teman di kanan kirinya. Kita bilang Happy Valentine, Tuhan Yesus mengasihimu. Happy Valentine, Tuhan Yesus mengasihimu, terus Happy Valentine. Ya, jadi hari ini Youth itu temanya khusus ya hari Valentine karena kita masih ada di suasana-suasana Valentine. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Terus kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Yesus. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan inilah hatiku, inilah hidupku. Karena kita percaya hanya Dia penyelamat kita. Kita katakan, inilah hidupku. Inilah hidupku. Ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku. Ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Katakan hanya dekat kepadamu, hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Saya undang teman-teman untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan lagi lebih sungguh-sungguh, kita bilang inilah hidupku. Inilah hidupku. Ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku. Ku berikan bagimu.
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami mau kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang menjadi puji-pujian kami itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadirat-Mu hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Berkati juga Kak Priskil yang akan memberitakan firman Tuhan nanti. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Tuhan, kami teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Engkau berkati mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabarnya saudaraku hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Masih kurang semangat nih, ini kan Valentine ya guys ya, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mau lebih semangat lagi. Saya mau coba yang sebelah kiri saya. Apa kabarnya saudaraku hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Haleluya. Coba yang sebelah kanan. Biarpun jumlahnya mungkin tidak sebanding dengan yang sebelah kiri, tapi nggak boleh kalah. Amin. Apa kabarnya saudaraku hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Haleluya. Jadi hari ini spesial ya Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda, spesial Valentine. Kita mau ucapin dulu dong, udah saling ucapin Valentine belum? Tadi udah ya, tapi kita mau ucapin ke kanan kirinya, mau bilang lagi, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Iya, kita udah saling bilang aku mengasihimu ke teman-teman. Sekarang waktunya kita bilang aku mengasihimu Tuhan. Kita mau bilang you know that I love you. Oh
buat Tuhan. Haleluya. Kita udah bilang ke Tuhan kalau kita cinta banget sama dia, amin. Kalau gitu saya percaya juga buat teman-teman di tempat ini itu percaya bahwa walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan gak pernah pergi dari kita, amin. 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 Kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan lagi, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita punya Allah yang dahsyat, amin. Amin.
kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kita memberikan persembahan kita pada hari ini yang terbaik. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk, mempersiapkan persembahannya. Sebelum memberikan persembahan, saya boleh minta Anya untuk berdoa. Mari kita bisa dalam doa. Terima kasih ya Bapak, kembali kami ke hadirat-Mu ya Yesus. Sebenarnya kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapak. Biarlah Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Kau yang tutup mus mereka dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah setiap apa yang mereka beri bisa untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Persembahan boleh diberikan ke depan, dimulai dari yang paling belakang. Ku ragu akan kasih setiamu yang melimpah dalamku. Kau ampuni dosaku, terima kelemahanku. Ku tahu Engkau selalu beserta. Tak pernah ku takut akan hidupku. Dengan iman ku nyatakan, aku akan melaju lebih cepat. Aku akan melaju ke sasaran yang tepat, seperti anak panah di tangan pahlawan. Karena ku yakini aku berjalan dalam percepatan Tuhan. Haleluya, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Saya mau ngajak teman-teman untuk belajar lagu baru. Ada satu lagu baru, lagu ini mengatakan bahwa Tuhan itu lebih kuat daripada ketakutan kita. Kasih karunia Dia juga lebih hebat daripada dosa kita. Lagu ini bilang bahwa God is for me, Yesus itu bagian kita. Jadi seburuk apapun kondisi kita hari ini, itu semata-mata karena Tuhan sayang sama kita, karena Tuhan Yesus itu bagian kita. Kita mau belajar lagu ini pelan-pelan. Kita mau bilang God is for me. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Kita angkat tangan lagi. Your love is stronger than my fear. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Here I declare my victory.
lagi dari awal, saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kita mau katakan, your love is stronger than my fear. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, temple death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Katakan, even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Kita katakan haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar atas seluruh kehidupan kami Bapa. Kasih-Mu tidak terbatas. Dan kalau kami ada pada saat ini Roh Kudus, semua bukan karena kuat kami, tapi semua karena tangan-Mu yang kuat yang menopang kami. Tangan-Mu yang selalu menggendong kami. Tangan-Mu yang selalu menuntun kami. Kasih-Mu yang selalu mendekap kami Bapa. Sehingga Tuhan kami mampu. Sehingga kami menjadi berarti ya Tuhan akan hidup kami Bapa. Dan hari ini Tuhan, siang hari ini, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Urapi setiap kami, biar kami membuka hati kami untuk satu kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu yang memerdekakan kami. Firman-Mu itu yang memulihkan kami. Firman-Mu itu yang menopang kami Bapa. Dan kami percaya lewat firman-Mu kami tidak akan pernah takut. Amin. Untuk kami menjalani kehidupan yang gelap ini Tuhan. Untuk kami melewati kehidupan kami yang berliku-liku Tuhan. Karena ada tangan Tuhan, ada kasih Tuhan,
Ada penopang tangan-Mu yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siang hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Kami mendengarkan firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk rekan-rekan pemuda yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom rekan-rekan pemuda. Suaranya masih kecil, masih terdengar jauh. Shalom anak-anak muda. Waduh, kurang keras. Kalau anak sekolah minggu lebih keras. Saya punya murid ada 19 yang Kristen. Kalau saya bilang shalom adik-adik, suaranya lebih keras. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini kalau kalian ada pada siang hari ini bukan kebetulan. Karena ada pesan Tuhan yang akan disampaikan. Ada pesan Tuhan yang akan diberikan buat kita. Tangkap setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Kita buka, kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat. Apa sih yang dimaksud dengan firman Tuhan pada siang hari ini? Sekali lagi shalom anak-anak muda. Shalom, luar biasa. Puji nama Tuhan, rekan-rekan pemuda di hari yang spesial ini. Hari Valentine, hari kasih sayang. Siapa sih yang pernah ngerasain kasih sayangnya dari Tuhan? Bisa angkat tangan? Oke. Siapa yang gak pernah selama anak-anak hidup nih dari lahir sampai besar seperti ini, kalian gak pernah merasakan yang namanya kasih sayang Tuhan? Angkat tangan. Ada yang angkat tangan ternyata garuk-garuk, gak apa-apa. Ya, ternyata dari kalian semua adalah orang-orang yang merasakan kasih sayangnya Tuhan. Mari rekan-rekan pemuda kita buka Alkitab kita dari Ratapan 3 ayat yang ke-32. Tema yang diberikan oleh pengurus di tempat ini luar biasa tentang kasih setia Tuhan ya. Ratapan 3 ayat 32, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kitab Ratapan ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Yeremia. Ratapan ini menceritakan tentang ratapan perkabungan atas hukuman yang ditimpakan oleh Tuhan kepada umat Israel, kepada umat Tuhan. Terutama kehancuran Yerusalem dan Bait Allah sebagai simbol kebanggaan dan kebesaran bangsa Israel. Dengan yang namanya kehancuran pasti otomatis kita merasa sedih. Dengan yang namanya kehancuran pasti kita merasa kok Tuhan begitu ya? Kok Tuhan jahat ya? Kok Tuhan seperti ini ya? Nah dari firman Tuhan yang kita baca di dalam Ratapan 3 ayat 32. Dia bilang begini, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kasih setianya. Pengurus memberikan saya tema unfalling love. Unfalling berbicara bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu dapat diandalkan. Tidak habis-habisnya, pasti, konstan, tidak bercacat celah. Dan love berbicara tentang kasih, tentang cinta. Unfalling love atau kasih setia merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan kasih yang dibangun karena perjanjian. Perjanjian di sini adalah perjanjian antara Allah dengan manusia. Perjanjian manusia kalau sudah dipakai materai itu sudah sah secara hukum. Apalagi yang namanya perjanjian Allah dengan manusia. Kita buka dulu di dalam 1 Tawari 17 ayat 13. Siapa yang sudah dapat tolong dibacakan 1 Tawari 17 ayat 13.
1 Tawarid 17 ayat 13. Ada yang sudah mendapatkan? Belum? Gloria, tolong bacain dek. 1 Tawarid 17 ayat 13. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Terima kasih Gloria. 1 Tawarid 17 ayat 13. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan. Digarisbawahi, tidak akan kuhilangkan. Ini adalah perjanjian Tuhan kepada kita. Ini adalah perjanjian Tuhan kepada umat Tuhan, kepada rekan-rekan pemuda, kepada saya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berbeda dengan manusia. Manusia boleh berjanji. Manusia boleh berjanji beribu-ribu macam janji. Tapi manusia bisa pula dia mengingkari, membatali janjinya. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus berjanji, dia akan memegang teguh, dia akan mengingat perjanjiannya kepada manusia. Itu bedanya Tuhan dengan manusia. Sekarang kita kembali ke ratapan. Pertanyaannya, kalau Tuhan cinta sama kita, tadi love, karena kita hari ini adalah hari spesial Valentine, hari kasih sayang. Kita sekarang bicara tentang love. Love itu cinta. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan sayang sama saya, kalau Tuhan cinta sama saya, kenapa Tuhan itu mendatangkan susah kepada anak-anaknya? Ratapan 3 ayat 32. Karena walau ia mendatangkan susah, ini pertanyaan sering kali dilontarkan oleh anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan cinta sama saya, kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa doa-doa saya gak pernah dijawab? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami masalah? Kenapa saya hidup di dunia saya gak pernah bahagia? Kenapa saya sudah belajar Kak, saya udah sungguh-sungguh. Saya pengen masuk ke sekolah yang menjadi dambaan saya. Kenapa Tuhan gak jawab? Kenapa kalau Tuhan cinta sama saya, kenapa Tuhan kasih saya sakit? Katanya Tuhan cinta, katanya Tuhan sayang. Tapi kenapa saya sakit? Sakitnya bukan sakit pusing doang Kak, sakitnya ini sakit yang mungkin tidak ada obatnya. Kita tanya lagi, kalau Tuhan cinta, Tuhan sayang sama saya. Kenapa Tuhan ambil orang yang saya kasihi? Entah itu papa kita, entah itu mama kita. Kalau Tuhan sayang sama saya Kak, saya umurnya Kak udah segini Kak, kok saya belum nikah. Giliran ada orang yang serius sama saya Kak, tiba-tiba udah mau masuk pernikahan batal, itu sering saya lakukan. Kenapa Kak, kenapa ini terjadi sama saya? Padahal Tuhan bilang, kata Tuhan cinta, Tuhan sayang. Ini seringkali dipertanyakan, ditanyakan oleh anak-anak Tuhan. Dan rekan-rekan pemuda, saya mau katakan, berbicara tentang love, berbicara tentang cintanya Tuhan, tidak selalu Tuhan mengabulkan semua keinginan kita. Tidak selalu Tuhan menjawab doa kita. Tidak selalu Tuhan mengiyakan apa yang kita mau. Karena Tuhan lebih tahu akan kehidupan kita. Kita melihat saat ini, kita melihat. Kita memandang saat ini, kita memandang. Tapi ingat, Tuhan dia memandang jauh ke depan. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan siapkan buat kita. Jangan kita menyerah, jangan akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Berarti Tuhan tidak cinta Kak. Berarti Tuhan itu gak benar. Saya gak percaya lagi yang namanya Tuhan. Seringkali anak-anak muda seperti itu. Saya udah ngelamar pekerjaan Kak, saya sebagai tulang punggung keluarga. Saya gak tega ngelihat mama saya, keluarga saya.
Tapi saya udah melamar ke sana, ke sini, ke sana, saya tetap ditolak, Kak. Padahal saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah berdoa, semua saya sudah lakukan, tapi saya nggak pernah mendapatkan pekerjaan, saya nggak pernah dapat apa yang saya impikan. Rekan-rekan pemuda, ada pepatah klasik mengatakan, sejahat-jahatnya harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Artinya apa? Artinya orang tua itu selalu menunjukkan kasihnya. Gak mungkin orang tua itu menjerumuskan anaknya. Gak mungkin orang tua itu tega menyakiti anaknya. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan itu Allah lebih dari orang tua. Dia selalu dan akan selalu menyayangi dan memberi yang terbaik buat kita anak-anaknya. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Tuhan izinkan semua kita alami. Bukan berarti Tuhan senang. Bukan berarti Tuhan gembira. Tapi Tuhan melakukan itu dengan berat hati. Kita buka di dalam Ratapan 3 ayat 33. Ratapan 3 ayat 33, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Artinya bahwa Tuhan itu mengizinkan kita mengalami sesuatu itu, Tuhan tidak rela. Tuhan itu dengan berat hati, Tuhan itu memberikan pelajaran tegas. Dia terpaksa mengizinkan semua itu terjadi kepada kita. Agar kita tidak jatuh terlalu jauh dalam kehancuran. Tuhan tidak pernah berusaha dengan sengaja mempersulit hidup kita semua. Tuhan tidak pernah dengan sengaja menghancurkan hidup kita. Tapi dengan cintanya, karena dia cinta sama kita, justru Tuhan itu apa? Menolong. Justru Tuhan apa? Melindungi. Justru Tuhan itu apa? Menjaga kita dari sesuatu yang membuat kita hancur. Bahkan bisa saja terhilang. Tadi contoh. Ya, kok Kak kalau Tuhan sayang sama saya, cinta sama saya kok mau masuk universitas yang saya banggakan, saya nggak bisa ditolak. Dengan keluarga saya yang gak punya ekonomi, saya gak bisa kuliah Kak. Padahal saya punya nilai yang tinggi. Ada satu contoh teman saya, dia anak SMA 3, dia bercita-cita itu pengen masuk ke IKJ. Dia ingin masuk ke IKJ, pas dia ikut tes, ternyata dia gak bisa, dia gak lolos. Di situ responnya dia apa? Dia memang marah. Dia marah sampai dia anak perempuan. Dia marah dan dia ngerokok. Pada zaman dulu, zamannya saya itu ngerokok itu udah ibaratnya udah ini banget ya. Ngerokok kata dia 3 bungkus. Saat itu juga dia nangis-nangis. Pokoknya dia benar, dia marah, dia kecewa sama Tuhan. Dia ngerokok 3 bungkus di atas rumahnya dia. Meluapkan kekesalannya dia, kekecewaannya dia sama Tuhan. Dia ngerokok. Tapi setelah saya bertemu dengan dia bilang begini. Puji Tuhan Pris, untung gue kagak diterima ya di IKJ. Emangnya kenapa Lin? Aku nanya begitu kan. Iya Pris, kalau gue diterima di IKJ, aduh Pris, hidup gue hancur. Gue gak tahu deh, mungkin gue ada di penjara. Mungkin gue udah jadi perempuan gak bener. Ingat, dari kisah ini, dari kesaksian ini, bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Orang tua, dia tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia ngerti anak-anaknya. Dia ngerti karena dia yang melahirkan. Dia yang ngasuh dari kecil, dari bayi sampai dia besar. Dia ngerti licik-liciknya kita, dia ngerti bandelnya kita, dia ngerti. Itu orang tua jasmani, apalagi Bapa di surga. Aku gak ngasih dia seperti ini bukan karena aku jahat kata Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi, mencintai kita. Dia melindungi kita, dia menjaga kita. Dia ingin ciptaannya ini menjadi sesuatu
yang berguna, menjadi sesuatu yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang tua, ada Bu Tiarni sebagai orang tua, ada Oma sebagai orang tua. Tanya, orang tua itu dia ngerti. Orang tua lebih ngerti anaknya tuh seperti apa. Anaknya marah, dia juga ngerti. Anaknya lagi kenapa-kenapa, dia juga ngerti. Nah Tuhan seperti itu. Kita juga buka, lihat di dalam Mazmur 139. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 2 dan sampai 4 dan 16 saya akan bacakan. Mazmur 139 ayat 2 dan 4. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ini Tuhan lebih tahu daripada orang tua kita. Tapi banyak anak-anak Tuhan dia nggak mengerti. Banyak anak-anak Tuhan akhirnya beranggapan bahwa Tuhan itu tidak cinta sama dia. Bahwa Tuhan itu tidak sayang sama dia. Sehingga mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Ini ada satu kesaksian di saat saya dapat tema ini. Hari Senin saya ngambil Alkitab pesanan dari jemaat Tuhan di Lembaga Alkitab Indonesia. Saya ngomong di motor sama Tuhan, dibonceng sama suami saya bilang begini, Tuhan saya harus bicara apa tentang kasih setia Tuhan ini? Saya harus bicara apa? Tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Itu sampai Tuhan bilang gini, banyak anak-anak Tuhan, banyak anak-anak muda. Karena dia kecewa sama saya, karena dia marah sama saya, karena dia doanya gak dijawab. Dia menghancurkan hidupnya. Dia menghancurkan hidupnya. Karena dia gak tahu bahwa Tuhan itu sayang sama kalian. Bahwa Tuhan itu mencintai kalian. Cintanya Tuhan gak bisa pakai pikiran kita. Cintanya Tuhan itu gak terselami. Dia tahu hidupmu, dia tahu. Saya nangis dari situ. Nangis sampai di Lembaga Alkitab. Anak-anak Tuhan tuh gak ngerti. Mereka beranggapan kalau Tuhan cinta, Tuhan sayang. Semua harus dikasih, semua harus dituruti. Padahal Tuhan itu melebihi dari orang tua kita. Dia tahu yang terbaik buat Sarah. Dia tahu yang terbaik buat Nadia. Dia tahu yang terbaik buat Kak Flori, Kak Novi. Dia tahu buat Kak Alek, buat Ica. Dia tahu buat Gloria yang terbaik. Saya bersyukur kalau kalian ada di tempat ini bisa dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi gimana anak-anak muda yang ada di sana? Gimana anak-anak muda karena dia marah, dia kecewa sama Tuhan. Dia menghancurkan hidupnya, dia menyia-nyiakan hidupnya, masa mudanya dengan narkoba, dengan tindakan-tindakan kriminal. Dia menjual dirinya. Dia menjadi peliharaan om-om. Dia menghancurkan hidupnya. Tuhan sedih. Saat ini kalau kalian dengar, bawa firman itu, sampaikan kepada orang lain. Katakan kepada orang lain bahwa Tuhan sangat mencintai dia. Bahwa Tuhan sangat menyayangi dia.
Bahkan ada orang, anak-anak muda sampai dia bilang gak percaya lagi sama Tuhan. Gak ada Tuhan-Tuhanan, Tuhan itu gak ada. Tuhan itu gak betul, janji Tuhan itu gak betul. Sampai ada yang seperti itu. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kalian yang punya hati kecewa sama Tuhan, bertobat. Kalau di antara kalian ada yang menganggap cintanya Tuhan itu hanya bohong, kalian bertobat. Kalau ada di antara kalian, di hati kalian sudah ada niatan untuk meninggalkan Tuhan, kalian bertobat. Bahkan kalau ada di antara kalian, karena kalian kecewa sama Tuhan, kalian mau bunuh diri, karena menganggap udah gak berarti, udah gak ada orang yang mengasihi saya, kalian bertobat. Saya mau katakan kepada rekan-rekan pemuda, bahwa Tuhan sangat mengasihi kalian. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Cintanya Tuhan tidak selalu kau minta, Tuhan jawab. Analoginya rekan-rekan pemuda. Saya punya anak namanya Brian. Anak saya itu baru SMP. Terus dia mau minta beliin mobil. Ceritanya saya punya uang lah, saya beliin. Tega enggak? Cinta enggak saya sama anak saya? Anak saya belum punya SIM, tiba-tiba dia naik kendaraan, nabrak atau gimana? Tega enggak? Enggak bakalan. Kalau orang cinta itu enggak akan melukai. Orang cinta itu pasti menjaga, melindungi. Itu Tuhan juga begitu. Sekarang saya nanya, siapa di sini yang udah punya pacar? Angkat tangan. Angkat tangan yang sudah punya pacar yang tinggi. Laki kek perempuan yang sudah punya pacar, nggak apa-apa angkat tangan. Walaupun pacar yang gak ada di sini nih. Angkat tangan. Oh ada satu, siapa lagi yang udah punya pacar? Itu sudah punya istri bukan pacar. Yang punya pacar dulu. Oh ya, mana lagi? Esra belum punya pacar, Esra 22. Oh belum. Karen. Nah sekarang nih analoginya. Kalau pacar kalian bilang begini, Yang kamu kan cinta nih sama saya, boleh nggak kita melakukan hubungan yang seharusnya nggak kita lakukan? Boleh nggak? Boleh. Kata siapa boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya kita nggak cinta, dia nggak cinta. Kamu kan kalau kamu mengasihi saya, tunjukin dong, buktiin. Kita boleh dipegang-pegang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Boleh enggak? Boleh enggak? Siapa yang pacarannya begitu? Ada enggak yang pacarannya begitu? Bertobat. Itu tandanya dia enggak cinta, dia enggak sayang kita. Nah itu Tuhan tuh seperti itu. Tuhan enggak mau mencelakakan anak-anaknya. Tuhan enggak mau seperti itu. Karena Tuhan itu, cintanya Tuhan itu menjaga, melindungi, menolong kita, mengampuni kita, memaafkan kita. Kita salah, kita udah melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Di saat kita datang sama Tuhan, dia ngapain? Dia mengampuni. Itu cintanya Tuhan sama kita semua. Sekarang ada satu pertanyaan. Nanti pengurus akan membagikan kertas dan meminjamkan pulpen. Ya, rekan-rekan pemuda tulis yang jadi pertanyaan Kapris. Sudah rekan-rekan pemuda, kertasnya tolong dibagikan. Oke, pertanyaannya, tolong rekan-rekan pemuda, ibu-ibu juga boleh nulis, ya, tulis cinta kasih Allah
yang sudah kalian rasakan. Ya, tolong ditulis cinta kasih Allah yang sudah kalian rasakan. Seperti apa sih yang kalian rasakan itu? Tolong tulis ya. Yang tidak punya pulpen boleh angkat tangan, nanti dipinjamkan oleh pengurus pemuda. Ya, pertanyaannya tolong tulis cinta kasih Allah yang sudah kalian rasakan. Kapris kasih waktu dulu ya. Oke. Sudah ditulis? Belum. Kalau sudah ditulis, tolong dipegang ya, disimpan dulu. Nanti setelah firman ya, nah ya, baru nanti ditempel ya lah ya. Setelah pulang dari ibadah nanti boleh ditempel. Nanti ada papan tempat di mana akan menempel itu. Oke, sudah semua? Oh, belum. Oke. Nah, gak apa-apa kalau kalian sambil tulis, Kapris juga sambil menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi kalian sudah dengar firman Tuhan, Kak, saya memang kecewa sama Tuhan. Saya pengen balik lagi sama Tuhan. Saya mau hubungan saya sekarang dipulihkan kembali. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu mengasihi, mencintai saya. Terus gimana Kak, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita datang kepada Tuhan. Pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di saat kita mengalami, Tuhan izinkan kita mengalami yang tadi yang namanya masalah. Tuhan izinkan doa-doa kita nggak dijawab, kerinduan kita nggak dijawab. Tuhan ingin supaya kita datang kepada Tuhan. Bukan kita menghancurkan diri kita. Bukannya kita justru jauh daripada Tuhan. Karena Tuhan, tangannya Tuhan selalu terbuka. Di saat kita datang kepada Tuhan, kita menceritakan keadaan kita, kondisi kita, keadaan hati kita, keadaan jiwa kita, keadaan apa yang kita alami. Tuhan Yesus memberikan kita kelegaan. Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Kita mampu karena ada kasih Tuhan, adanya cinta Tuhan. Kita nggak jalan sendiri. Kita nggak dibiarkan jalan sendiri, tapi Tuhan menyertai kita. Dia menggandeng tangan kita, menuntun kita, membawa kita sampai kepada rencananya Tuhan. Yang pertama, kita datang kepada Tuhan. Ingat, datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada teman, bukan datang kepada orang lain, dukun atau datang kepada dukun, atau datang kepada pohon yang besar. Tidak, datang kepada Tuhan. Cerita.
Di situ Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Di situ Tuhan memberikan kita kekuatan. Di situ kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita datang kepada orang lain, adanya kita diceritain lagi. Kita udah cerita, udah curhat, udah percaya. Tau-taunya dia berantem sama kita, dia ceritain masalah kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, selain kita ada kelegaan, kita ada damai sejahtera, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, isi hidup kita dengan kebenaran ilahi. Ratapan 3, kita buka lagi di Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 21. Ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Yang kedua, isi hidup kita dengan kebenaran ilahi. Ada satu statement dari seorang hamba Tuhan luar biasa dan saya materaikan dan saya pegang. Bahwa kenyataan harus tunduk akan kebenaran. Kenyataan harus tunduk akan kebenaran. Kita jangan ngelihat begini nih. Kesaksian hamba Tuhan itu dia bilang begini. Dulu saya sakit. Dia sakit leukemia tingkat akhir ya. Pokoknya leukemia akut dibilangnya seperti itu. Tuhan berfirman sama dia. Bahwa dia tuh akan sembuh. Tapi dia nggak ngelihat dia akan sembuh. Justru dia semakin drop, selalu akan masuk ke ruang ICU. Tapi Tuhan bilang sama dia, kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Kalau buat anak-anak muda seperti apa? Kak saya begini kak, saya mungkin gak ada masa depan. Jangan. Kebenaran kita adalah masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan yang penuh harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berharga, kita mulia, itu adalah kebenarannya. Engkau jangan melihat saat ini engkau sedang diizinkan, engkau sedang diproses. Engkau sedang dibentuk sama Tuhan. Agar nanti kelak, saya nggak tahu 25 tahun yang akan datang. Atau 30 tahun yang akan datang, kalian jadi orang-orang penting di negara ini. Dengan izinnya Tuhan membentuk kita harus menerima. Kita harus ikut jalannya Tuhan, jangan kita berontak. Contoh, Yusuf, gimana dia nggak sedih. Dia dibuang dari saudara-saudaranya, dia harus kehilangan dengan orang tuanya, bapaknya. Dia di negara lain, di negara Mesir juga dia di penjara. Tapi dia tetap ikut, dia nggak berontak. Akhir dari kehidupannya Yusuf, dia menjadi orang yang penting. Orang yang berpengaruh di negara itu. Saya juga percaya bahwa kalian saat ini sedang dibentuk Tuhan. Kalian sedang diizinkan agar kalian besok menjadi orang penting, kalian tuh gak cengeng. Kalian punya mental yang kuat. Kalian boleh menjadi rendah hati. Bisa aja kalian diterima di sekolah favorit. Di sekolah yang menjadi impian kalian. Tapi kalian jadi sombong. Akhirnya kalian bisa jatuh di dalam dosa. Tuhan gak mau. Ingat, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Itu firman Tuhan. Saat ini keadaanmu tidak baik. Ingat, kebenaran itu harus benar-benar hidup di dalam hati kalian. Isi hidup kita dengan kebenaran. Kebenarannya apa Kak? Baca firman Tuhan. Ini adalah kebenarannya. Ini adalah janji-janji Tuhan. Ini adalah kebenaran yang harus kalian renungkan. Yang harus kalian isi di dalam kehidupan kalian. Yang ketiga, apakah yang harus kita lakukan kalau kita tuh mau balik lagi sama Tuhan? Biar saya kuat Kak, biar saya ini. Yang ketiga, ubah cara pandang kita. Atau kata orang-orang sekarang move on. Ya, kita lihat Ratapan 3 ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku.
Kalau kita nggak move on, kalau kita nggak mengubah cara pandang kita, kita akan melihat bahwa Tuhan itu selalu tidak cinta sama kita. Kita akan melihat semua yang terjadi itu akan dibilang itu Tuhan jahat sama kita. Dan kita akhirnya akan meratapi diri kita, iya aku orangnya begini, memang aku orang gak punya, memang aku orangnya bodoh, gak ada orang yang mau main sama saya. Saya gak bisa seperti dia. Akhirnya kita ngebanding-bandingin diri kita sama diri orang lain. Padahal Tuhan buat kita unik, ada sesuatu yang orang gak punya dari diri kita. Jadi kita jangan ngebanding-bandingin, jangan meratapi diri. Ya kalau kita meratapi diri, kalau kita nggak move on, akhirnya apa? Kita jadi tertekan. Kita jadinya nggak berdaya, kita nggak bisa bangkit, kita nggak bisa melihat cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan yang begitu besar sama kita nggak ngelihat. Tapi kalau kita bisa move on, kita boleh move on, kita bangkit. Kita akan melihat cara Tuhan mengasihi Tuhan, cintanya Tuhan itu banyak banget sama kita. Nggak ada alasan untuk kita bilang Tuhan jahat sama kita. Kalau kita sudah move on, sudah mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita dekat sama Tuhan, akhirnya pintu-pintu surga, hikmat Tuhan terbuka. Kita bisa bilang Tuhan sangat cinta sama saya, Tuhan sangat mengasihi saya. Walaupun kenyataannya kita masih sama seperti apa yang kita rasakan. Tapi ada kasih Bapa, ada cintanya Tuhan yang masuk di dalam hati kita dan kita melihat yang orang tidak bisa tahu tapi kita bisa merasakan bersama dengan Tuhan. Itu yang ketiga. Nah kalau yang tiga-tiganya ini sudah kita lakukan, kalian berjalan, kalian jangan takut. Kalian akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kalian. Kasihnya Tuhan yang tidak terbatas itu, setianya Tuhan yang tidak pernah putus, konstan, selalu Dia akan terus memberikan kalian kemenangan, Dia akan terus menemani kalian. Sehingga pada akhirnya kalian akan mengerti dan kalian akan bilang benar ya, ternyata saya jadi seperti ini, itu semua karena Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan berikan buat kita semua. Kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menjadi panutan buat orang lain. Itu yang Tuhan mau. Kita menjadi dampak bagi orang lain, bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita. Karena itu adalah janji Tuhan. Karena itu adalah rencana Tuhan bagi kita semua. Rekan-rekan pemuda, tidak ada alasan untuk kita meninggalkan atau kita tidak mencintai Tuhan. Tapi dengan kalian dengar firman Tuhan pada siang hari ini, kita punya sejuta alasan bahkan berjuta-juta alasan untuk kita mencintai Tuhan. Dan cinta yang kita terima dari Tuhan, cinta yang kita rasakan dari Tuhan, biarlah kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang sedang mencari cinta di dunia ini, kalian impartasikan cintanya Tuhan kepada mereka semua. Orang yang masih dalam kegelapan, kalian impartasikan cintanya Tuhan yang ada di dalam hidup kalian. Mau rekan-rekan pemuda? Mau rekan-rekan pemuda? Kita harus mengimpartasikan cintanya Tuhan. Kita ceritakan cintanya Tuhan yang luar biasa. Yang tak terselam, yang tak terpikirkan oleh kita. Luar biasa cintanya Tuhan. Saya undang rekan-rekan pemuda semua kita bangkit berdiri.
Kita angkat satu pujian, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hidup kami biarlah menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami menggenapi firman-Mu ya Bapa. Karena kami tidak sendiri, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu menemani kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak muda di tempat ini. Jadikanlah mereka orang-orang anak-anak muda yang ada di garda terdepan untuk menuai jiwa-jiwa. Jadikan mereka ada di garda terdepan untuk memberitakan amanat agung, untuk menuntaskan amanat agung Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kekecewaan yang ada pada mereka, segala luka hati yang ada pada mereka, segala rasa tertolakan mereka Tuhan, bahkan kalau hidup mereka sudah sia-siakan, kami berdoa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka semua, Tuhan menjamah mereka semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu memulihkan hati mereka. Cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan tercurah atas hidup mereka Bapa, sehingga mereka menghargai hidup mereka dan mereka boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh anak-anak muda di tempat ini. Apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Tuhan tolong. Apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan tolong. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan tolong. Kami percaya di hari Valentine ini Tuhan, Engkau mengatakan bahwa Engkau sangat mencintai mereka, bahwa Engkau ingin memberikan mereka yang terbaik. Engkau ingin memberikan mereka yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus Tuhan Roh Kudus yang berbicara di dalam hati mereka. Terus Roh Kudus yang berbicara di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Yesus kami materaikan semuanya dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kami percaya kami adalah orang-orang muda yang diberkati Tuhan. Amin. Kami adalah orang-orang muda yang Tuhan pakai kami dengan dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Lemes banget, ulang. Apa kabarnya hari ini? Oke, jadi hari ini untuk special Valentine kita akan ada mini quiz. Dan tentunya mini quiz ini boleh diikutin oleh semua yang ada di sini, oleh teman-teman yang ada di sini. Caranya gampang banget, tinggal angkat tangan kalau misalnya mau ngejawab. Terus tentunya kita juga akan ada hadiah untuk yang bisa ngejawab pertanyaannya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kalau misalnya mau ngejawab, langsung angkat tangan, oke? Oke. Yang pertama, kasih Tuhan yang pernah nggak kalian ngerasain kasih Tuhan yang berhubungan dengan firman tadi? Ayo, pernah nggak pernah? Ayo. Ayo, angkat tangannya. Ada hadiah loh. Ceritain singkat aja atau kesimpulannya gitu nggak apa-apa kok. Ayo dong, nih ada hadiahnya nih. Sudah ada di depan hadiahnya. Ayo dong, yang jawab dong. Masa nggak ada yang mau hadiah sih? Ayo mungkin Kak Dede atau siapa nih yang mau jawab? Gloria mau jawab? Kak Sarah juga mau jawab? Ayo siapa nih? Siapa? Oh, kamu mau jawab? Sini maju ke depan. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Darlin, Oke, Darlin. Jadi apa jawabanmu? aku suka ke sekolah. Jadi kasih Tuhan yang kamu rasain itu kamu masih bisa pergi ke sekolah? Iya. Tepuk tangannya dong. Oke, karena dia yang jawab, kita nanti kasih hadiah. Tunggu dulu ya, kamu jangan turun dulu ya. Lanjut kakak. Oke, kita lanjut yang kedua. Cinta kasih apa yang kamu rasain di hidup kamu selain cinta atau kasihnya Tuhan? Di hidup kalian tuh pernah ngerasain apa gitu, cinta kasih dari Tuhan gitu? Selain dari Tuhan. Cinta kasih yang pernah kalian rasain dalam hidup selain cinta kasihnya Tuhan. Ayo siapa maju sini? Ayo dong. Ayo tepuk tangannya dong boleh.
Kenalin dulu Kak, namanya siapa? Namanya Stefani. Selain dari cinta kasihnya Tuhan, cinta dari keluarga, cinta dari teman, cinta dari sahabat. Kak, aku mau tanya cinta dari keluarga itu seperti apa? Cinta dari Tuhan, saya sudah diselamatkan dan dipulihkan dan ada di sini. Oke, next ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi dan 2 hadiah lagi. Ini gampang banget kalau nggak tahu kebangetan. Tadi Kak Pris khotbah tuh dari ayat mana ya? Ayo. Yang ngedengerin pasti tahu dong. Dari ayat mana tuh tadi ya? Satu ayat aja nggak apa-apa, nggak semuanya. 1 ayat saja. Yang kalian masih ingat mungkin ayat terakhir atau apa? Disebutin aja ayatnya. Oh oke, tepuk tangan buat kakaknya. Yang muda-muda kalah nih. Kenalan dulu Kak namanya. Namanya Novi. Jawabannya Ratapan 3 ayat 23. Yeay. Oke, benar jawabannya. Dan satu lagi ya, pertanyaannya yang terakhir. Kesimpulan apa sih yang diambil dari khotbah yang Kak Pris tadi sampaikan? Kesimpulan apa yang kalian bisa tangkap atau kalian ambil? Ayo dong. Kesimpulan apa nih yang kalian bisa ambil? Singkat aja nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Nindira itu kayaknya udah siap mau jawab tuh. Ayo dong. Satu lagi nih. Yeay. Dilihat-lihat ini kakak-kakak sekolah minggu semua ya. Namanya dulu Kak. Sama anak sekolah minggu 1 bonus. Ya, intinya Tuhan itu sayang. Iya. Udah Kak. Iya, Tuhan sayang. Singkat, jelas, dan padat sekali ya. Oke, berarti Tuhan itu sayang ya sama kita ya. Oke. Karena kakak-kakaknya dan adik kecilnya sudah menjawab, kita ada hadiah sedikit nih buat kalian di hari Valentine ini. Ini buat kamu. Ini buat kakak. Ada coklatnya, nggak nempel. Ini ada si dokumentasi mungkin. Yeay, terima kasih. Mungkin itu games yang bisa kita adain ya, walaupun kecil-kecil, semoga Tuhan semakin memberkati ya. Saat ini saya akan membacakan sedikit warta. Yang pertama, wartanya ada PLT hari Selasa jam 8 pagi secara online. Kemudian ada VIP hari Kamis jam 19.30 secara online. Dan kita akan bertemu kembali di hari Minggu depan di Ibadah Youth jam 10.40. Jangan lupa hadir. Mungkin itu aja. Ada tambahan dari pengurus? Ya, shalom teman-teman. Ada tambahan sedikit. Tadi kan Kak Priskila sudah memberikan note seperti ini ya, dan sudah ditulis oleh teman-teman. Nah, nanti sedikit teknisnya, hari ini kita puji Tuhan kita akan ada konsumsi berupa minuman di luar. Jadi nanti teman-teman saat pulang bisa
mengambil konsumsi berupa minuman itu yang sudah disediakan, lalu sebelum keluar nanti kita pulang mau foto dulu bersama-sama. Jadi teman-teman jangan langsung keluar, saat selesai doa berkat nanti kita masih kumpul dulu, kita mau foto bareng-bareng dulu, lalu ntar di depan akan disediakan meja di mana nanti di situ akan ada papan untuk menempel kertas yang tadi teman-teman udah isi. Jadi ntar di situ akan dibagikan sedikit snack dan pantun-pantun lucu dari teman-teman cakep. Dari teman-teman pengurus yang sudah menyiapkan nanti akan dibagikan buat teman-teman. Setelah itu baru teman-teman tempel tadi notes yang sudah teman-teman isi di papan yang sudah disediakan nanti di depan. Terus lalu teman-teman selanjutnya boleh keluar untuk mengambil minuman. Begitu kurang lebih teknisnya. Mungkin ada tambahan lagi? Dari Kak Priscilla mungkin ada tambahan? Udah. Oke, kalau nggak ada saya serahkan kepada yang berwajib. Oke, kalau nggak ada warta tambahan, sekarang teman-teman boleh bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Hidupku menggenapi firman-Mu. Nanti doa penutup dan doa berkat diserahkan kepada Kak Pris. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu rohani kami. Kami serahkan beliau ke dalam kedua belah tangan-Mu. Kami percaya di usia yang sudah tidak muda, tapi perkenanan Tuhan, berkat Tuhan, hikmat, marifat, kebijaksanaan, Tuhan tambah-tambahkan bagi Bapak rohani kami, dan penyertaan Tuhan, berkat yang terbaik juga Kau berikan bagi Bapak rohani kami. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami bersama keluarga, Coach sendiri juga yang memberkati hikmat, marifat, roh takut akan Tuhan, visi Tuhan yang baru terus Engkau berikan bagi Bapak dan Ibu Gembala kami, sehingga Bapak Ibu Gembala kami membawa kami, jemaat-Mu untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Buat penata layan, Tuhan juga berkati penatua, diaken, aktivis gereja, bahkan sidang jemaat-Mu juga Tuhan berkati. Kami tidak lupa juga berdoa buat pengurus pemuda di tempat ini, dari Lala, Semi bersama dengan rekan-rekan pengurus yang ada. Biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka. Tuhan pakai setiap mereka dengan talenta yang Tuhan berikan mereka masing-masing. Dengan talenta yang Tuhan berikan, biarlah mereka boleh mengembangkan setiap kepercayaan yang sudah Tuhan berikan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Bahkan bangku-bangku yang kosong ini boleh penuh dengan jiwa-jiwa yang lapar, haus akan kebenaran firman-Mu. Jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang sakit, mereka boleh merangkul mereka semua Tuhan. Dan mereka juga boleh diselamatkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan pemuda yang saat ini yang sedang sakit, dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan.
dalam nama Yesus. Ya Tuhan, yang akan menghadapi ulangan juga Tuhan berkati. Masa depan mereka ada masa depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami materaikan doa kami, doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari rekan-rekan pemuda, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, berkat yang terbaik, berkat yang terutama dan teristimewa, mengalir, susul menyusul, tidak pernah berhenti di dalam kehidupan anak-anak muda, di dalam kehidupan kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Jemaat boleh dipersilakan duduk, mengucapkan doa berkat. You know that I love you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more, more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Iya, teman-teman boleh maju ke depan dulu ya. Kita mau foto dulu bareng-bareng, oke? Gak mau? Oke, ayo boleh maju ke depan semua yuk. Jesus, you are savior of my soul. Yo, 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 and forever and ever I give my praises to you. Yuk, ayo, maju yuk, maju yuk. Jesus, you are savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Forever and ever I give, and forever and ever I give, and forever and ever I give my praises to you. Iya, oke, ayo semua kita maju dulu ya. Ayo teman-teman ke depan yang udah nempel ke depan. Ke depan. Let's go. Ke mimbar ya teman-teman, ke mimbar. Ayo ke mimbar teman-teman yang udah nempel. Kaja, 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 kaja. Ayo, yang udah nempel siapa? Ke mimbar. Fighting. Fighting. Fighting.
geng, doa dulu. Doa dulu. Dan doa dulu. Dan. Kamu apa? Ikan hiu? Bukan juga, bukan ikan hiu. Ayo guys. Boleh dah. Ada yang belum? Ayo guys, kita foto sebentar ya. Cakep, bukan ya? Ayo guys. Yuk, ayo. Ayo guys. Ayo Samantha. Ayo. Apa?